Semuanya dimulai dengan sangat pelan, tidak ada yang benar-benar menyadarinya pada awalnya. Kamu masih berusia sekitar 7 tahun. Kamu melihat orang tuamu sedang hancur. Mungkin karena mereka kecanduan sesuatu, mungkin karena mereka sering marah. Mungkin karena mereka sendiri terlalu terluka sehingga tidak mampu benar-benar hadir sebagai orang tua. Dan tanpa ada yang mengatakannya, sebuah pikiran muncul di dalam dirimu. Jika aku tidak menjaga semuanya, tetap baik-baik saja. Tidak ada yang akan melakukannya. Di titik itulah seorang anak mulai menghilang. Bukan hilang secara fisik, tetapi hilang di dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Mereka mulai lebih sering tersenyum, mereka lebih jarang menangis, mereka belajar membaca suasana sebelum berbicara, mereka mencoba menjaga emosi semua orang di rumah. Mereka menjadi seperti orang dewasa kecil, padahal pikiran mereka belum siap untuk memikul hal seperti itu. Dan anehnya, dunia justru memuji mereka. Kamu sangat dewasa. Kamu sangat kuat, kamu sangat bisa diandalkan. Tetapi hampir tidak ada yang bertanya satu hal penting. Apa yang harus mereka lepaskan untuk menjadi seperti itu? Inilah kesedihan yang sering tidak terlihat dari anak-anak yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Hari ini kita akan membahas bagaimana keadaan seperti itu mempengaruhi pikiran seorang anak. Karena dampaknya tidak hilang ketika mereka menjadi dewasa. Pengalaman itu membentuk siapa dirimu. Pengalaman itu mempengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Bahkan mempengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri. Jika kamu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, kamu bisa terus memakai cara bertahan hidup yang dulu menyelamatkanmu. Tetapi sekarang, cara itu justru bisa perlahan merusak hidupmu sendiri. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada perkembangan seorang anak. Kadang seorang anak dipaksa untuk menopang emosi orang dewasa, padahal seharusnya orang dewasalah yang melindungi dan menenangkan anak. Para psikolog menyebut kondisi ini parentifikasi. Ini adalah keadaan ketika seorang anak harus mengambil peran yang seharusnya bukan miliknya. Ia menjadi penjaga, ia menjadi penenang, ia menjadi tempat orang dewasa bercerita dan meluapkan emosi. Kadang bahkan ia merasa harus melindungi orang-orang di sekitarnya. Ini bukan hanya keadaan yang tidak sehat. Keadaan ini juga bisa mengubah cara kerja otak seorang anak. Karena ketika seorang anak terus-menerus merasa bertanggung jawab, menjaga emosi, baik emosinya sendiri maupun emosi orang lain, maka muncul keadaan yang disebut hypervigilance. Artinya, kamu selalu merasa waspada. Kamu terus memperhatikan tanda-tanda bahaya di sekitarmu. Kamu berjalan sangat hati-hati, seperti berjalan di atas kulit telur. Kamu takut melakukan kesalahan kecil yang bisa memicu kemarahan atau masalah. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai belajar sesuatu tentang cinta. Kamu mulai percaya bahwa cinta adalah sebuah pertukaran. Kamu memberi ketenangan,